Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai substansi genetik. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab dalam kesempatan kali ini. Di antaranya yaitu bagaimana struktur dan fungsi DNA, RNA, dan kromosom. Yang kedua, apa saja jenis-jenis kromosom dan bagaimana tahapan sintesis protein. Oke, lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai DNA atau deoksiribonukleik acid. Pengertian dari DNA sendiri yaitu suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun secara berulang-ulang. Nah, satu nukleotida ini tersusun atas gula deoksiribosa, basa nitrogen berupa pirin dan purimidin, serta asam fosfat yang berjumlah 1, 2, atau 3. Nah, untuk model DNA sendiri ada model DNA double helix yang berupa pita spiral yang saling berpilin. Nah, utas ganda DNA ini merupakan dua rantai polinukleotida yang saling berpilin. Untuk strukturnya sendiri yaitu ada gula fosfat yang merupakan kerangka dari molekul dan terdapat pada bagian luar. Yang kedua ada basa nitrogen pada untaian nukleotida yang berikatan pada basa nitrogen untaian lainnya. Nah, ikatan antara basa nitrogen dengan yang lainnya ini disebut sebagai ikatan hidrogen. Terus, struktur yang ketiga itu ada basa nitrogen. Basa nitrogen purin akan berikatan dengan basa nitrogen pirimidin. Ada guanin yang akan selalu berikatan dengan sitosin dan juga adenin yang akan selalu berikatan dengan timin. Fungsi dari DNA sendiri yaitu untuk mewariskan informasi genetik dari generasi ke generasi dan juga berfungsi dalam sintesis protein. Nah, dalam DNA ini dapat melakukan replikasi atau biasa disebut sebagai replikasi DNA. Tahapannya diantaranya yaitu ikatan hidrogen antara basa-basa terhidrolisis oleh enzim helikase, lalu terjadi pemisahan pasangan dua pita DNA. Kemudian, masing-masing dari pita DNA induk akan mempersiapkan diri sebagai cetakan atau template dan menentukan urutan nukleotida yang akan disusun sepanjang rantai komplement dengan dikatalisir oleh enzim DNA polimerase. Yang ketiga, nukleotida ini akan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk kerangka gula fosfat untuk pita DNA yang baru. Nah, setiap lembaran pita molekul DNA yang baru akan terdiri atas satu pita induk dan satu pita komplement yang baru. Selanjutnya yaitu mengenai RNA atau ribonucleic acid. Pengertian dari RNA sendiri yaitu suatu polimer yang disusun oleh unit-unit nukleotida yang tersusun secara berulang. Nah, molekulnya ini dapat berbentuk pita tunggal atau pita ganda yang lurus. Satu nukleotida ini sama seperti RNA, tersusun atas gula ribosa, terus ada basa nitrogen, yaitu purin dan pirimidin. Nah, purinnya ini terdiri atas adenin dan guanin. Terus basa pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Struktur lain yaitu terdiri atas asam fosfat dapat berjumlah 1, 2, ataupun 3. Gambar ini merupakan contoh dari salah satu nukleotida antara ikatan gugus fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogennya. Nah, RNA ini ada dua macam. Yang pertama, RNA genetik. Yang kedua, ada RNA non-genetik. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA
berfungsi sebagai pewaris sifat dan berfungsi dalam sintesis protein. Sedangkan RNA non-genetik ini terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifatnya. Ada 3 jenis RNA non-genetik seperti mRNA. mRNA berfungsi untuk membawa kode genetik ke ribosom, dan juga ada rRNA yang berfungsi sebagai komponen utama ribosom, dan juga ada tRNA yang berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Selanjutnya yaitu mengenai kromosom. Kromosom ini berasal dari kata kroma dan soma. Kroma berarti warna, soma berarti badan. Sehingga kromosom dapat diartikan sebagai suatu badan yang mudah menyerap warna. Nah, kromosom ini dapat dilihat ketika sel aktif membelah. Kromosom ini mempunyai sentromer dan lengan. Sentromer memiliki kinekonektor yang merupakan tempat pelekatan benang gelendong selama pembelahan inti, sedangkan lengan merupakan badan utama dari kromosom. Nah, lengan ini mengandung satelit dan juga telomer. Satelit merupakan bagian yang bulat pada ujung kromosom. Dan telomer merupakan ujung-ujung kromosom yang menghalangi bergabungnya kromosom 1 dengan kromosom yang lainnya, seperti yang ada di sini. Ini ada telomer yang di sini, terus sentromer itu yang di bagian tengah, serta lengan secara keseluruhan. Kromosom berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, ada autosom dan juga genosom. Autosom merupakan kromosom tubuh yang tidak menentukan jenis kelamin. Pada manusia, pria dan wanita berbentuk serta jumlahnya sama, yaitu 22 pasang autosom. Sedangkan genosom merupakan kromosom seks yang merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Pada manusia, yaitu pada pria, bentuk atau jenisnya itu XY, sedangkan pada wanita yaitu XX. Berdasarkan sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4 jenis. Ada metasentris, akrosentris, submetasentris, dan juga telosentris. Metasentris ini sentromernya terletak di bagian tengah kromosom, sedangkan akrosentris sentromernya itu terletak di dekat ujung kromosom. Submetasentris sentromer dekat pada salah satu ujung kromosom, dan pada telosentris sentromernya itu terletak di ujung kromosom. Lanjut untuk menjawab pertanyaan yang ketiga mengenai bagaimana tahapan dari sintesis protein. Oke, sebelum ke tahapannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari sintesis protein sendiri. Nah, sintesis protein itu merupakan suatu proses penerjemahan informasi gen yang berisi enzim atau protein yang diinginkan menjadi enzim atau protein tersebut. Tahapannya yaitu ada 2, ada transkripsi dan juga translasi. Nah, transkripsi ini merupakan transfer informasi genetik dari DNA ke RNA, sedangkan translasi ini merupakan penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada mRNA ke dalam polipeptida. Tahap yang pertama itu ada tahap transkripsi. Nah, mekanisme dari tahap transkripsi yaitu yang pertama, enzim polimerase melekat pada molekul DNA sehingga sebagian untai ganda DNA membuka, yang mengakibatkan basa nitrogen pada salah satu pita menjadi bebas. Kemudian segera terbentuk RNA hasil cetakan. Enzim polimerase terus membantu pembentukan RNA dari salah satu pita DNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Nah, hingga pada akhirnya hasil dari transkripsi
dari cetakan DNA yang telah selesai dikeluarkan dari nukleus menuju sitoplasma. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu translasi. Nah, translasi sendiri merupakan suatu tahapan penerjemahan kode oleh tRNA berupa urutan asam amino yang dikehendaki. Nah, tahap translasi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi, pada tahap inisiasi, ribosom mulai membaca mRNA pada start codon AUAG yang hanya dikenali oleh tRNA inisiator. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di sini ya. Kemudian tahap kedua yaitu ada elongasi. Nah, selama tahap ini kompleks terdiri dari asam amino yang digabungkan atau yang dihubungkan dengan tRNA, kemudian berurutan mengikat kodon yang sesuai dalam mRNA dengan membentuk pasangan basa komplementer dengan antikodon tRNA. Kemudian ribosom bergerak dari kodon ke kodon sepanjang mRNA. Nah, asam amino ditambahkan satu per satu, kemudian diterjemahkan dalam urutan polipeptida. Tahap yang ketiga yaitu terminasi. Terminasi merupakan proses penerjemahan berlanjut sampai ribosom mencapai stop codon, yaitu UAA, UAG, dan juga UGA. Nah, hal ini mengakhiri proses terjemahan dan melepaskan polipeptida lengkap dari ribosom. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini ya. Mungkin sekian untuk pembelajaran atau pembahasan mengenai materi genetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.